Jadi hari ini kembali lagi dengan saya, Angie. Saya seperti yang bisa kalian lihat, apa yang akan saya lakukan? Kembali melakukan podcast untuk Demo Ekskul. Dan sekarang saya sudah ditemani dengan salah satu teman maupun rekan saya, Danan. Ya, halo. Nah, Nan, bisa nih diperkenalkan dirinya mulai dari nama lengkap, nama panggilan, asal kelas, dan alamat rumahnya di mana? Oke, nama lengkap saya Amos Tristan Dananjaya. Nama panggilan saya tadi dibilang Enji, Danan. Saya sudah naik kelas dari kelas 11 IPA 3 dan saya tinggal di Jalan Jeruk, Blok G4, nomor 4, BTN PKT. Oke, seperti yang udah ditertera di layar, bisa dilihat langsung. Dan Danan sendiri akan langsung mempresentasikan slide yang sudah tertera di layar. Oke. Oh ya, jadi langsung aja di sini ya. Seperti yang teman-teman bisa lihat, kita akan berbicara soal MPK. MPK itu adalah Majelis Perwakilan Kelas. MPK merupakan organisasi yang memiliki fungsi untuk merancang, mengawasi, dan mengevaluasi hasil kerja OSIS. Intinya adalah merancang, mengawasi, dan mengevaluasi. Nah, di sini ada anak panah, ada MPK, OSIS, Ekskul. Nah, jadi MPK ini adalah lembaga perangkat yang tertinggi di dalam sekolah ini. Makanya dia fungsinya adalah untuk merancang bagaimana program kerja yang akan dijalankan. Lalu kalau sudah disetujui oleh pihak OSIS akan dijalankan, lalu akan diawasi oleh MPK tetap, dan ketika program kerja sudah selesai akan dievaluasi. Untuk Ekskul, dia setiap kali ada program kerja juga dilaporkan kepada OSIS, lalu OSIS melaporkan lagi ke MPK. Nah, ini ada pengurus, ada 11 ya, 11. Yang pertama saya sendiri, lalu yang kedua ada KNG, ini KNG. Lalu ketiga ada Ferendria, yang keempat ada Triega, yang kelima Fadia Didi, yang keenam Talita Kanaya, yang ketujuh Naila Salsabila, yang kedelapan Koniah Nafiu, yang kesembilan Nur Fitri Alia, yang 10 Indriani Alisa Fitri, yang ke-11 Salma Lukiana. Cowok sendiri ya, Nan? Ya, begitulah. Nggak apa-apa. Sedih ya. Nah, ini sebenarnya ada strukturnya masing-masing. Yang ini saya sebagai ketua, lalu ini sebagai wakil dan lain-lain. Tapi tidak saya cantumkan karena ada beberapa perubahan untuk tahun mendatang. Nah, sebelumnya ada pedoman-pedoman untuk MPK ini bekerja. Yang pertama dan kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013. Nah, sebenarnya dua aturan ini adalah aturan untuk pendidikan, tapi saya mengambil inti dari pasal keberapa gitu, saya juga lupa. Tapi intinya adalah setiap kali kegiatan dalam pendidikan itu harus dievaluasi. Nah, itu menjadi sejalan dengan visi dan misi MPK yang sudah ditetapkan. Lalu ada ADART organisasi kesiswaan SMA YPK, itu yang memang aturan yang sudah kita rancang untuk sekolah kita. Oke, lanjut struktur. Nah, itu untuk 5 kotak di atas bisa kita sebut sebagai pengurus inti atau badan pengurus harian. Nah, untuk kayak ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, saya yakin juga sebagian besar dari teman-teman sudah tahu. Jika belum tahu ya bisa googling lah ya. Nah, lalu di sini di bawahnya mungkin sedikit awam, yaitu PSDM, pengembangan sumber daya manusia. Dia tugasnya adalah merancang untuk kepanitiaan setiap program kerja agar orangnya itu tidak jadi panitia terus, istilahnya membagi-bagi tugas. Seimbang antara proker dan akademik gitu ya? Oh iya ya, karena akademik itu yang utama. Nah, lalu yang di bawah ini adalah komisi-komisi. Yang pertama komisi buku kegiatan, dia bertanggung jawab atas buku aturan khusus program kerja. Setiap program kerja nanti ada buku aturannya. Lalu yang kedua ada komisi rumah tangga dan aspirasi.
dia kayak mengurusi urusan-urusan internal seperti bikin baju atau dana aspirasi, dia menampung aspirasi. Kui official akun di Ya. Line dan Instagram. Ya, ada Line dan mudah-mudahan bisa cepat terlaksana di Instagram juga. Amin. Nah, lalu buku peraturan dan perundang-undang Komisi Peraturan dan Perundang-undangan, dia menyusun buku aturan dan bertanggung jawab untuk buku aturan yang dijalankan secara umum untuk satu organisasi dalam 1 tahun ajaran. Kalau yang tadi kan untuk program kerja Iya, aja. program kerja. Ini untuk organisasinya. Lalu yang keempat, Komisi Laporan dan Sidang, dia menyusun format laporan pertanggungjawaban. Nah, kayak tadi yang dari ekskul ke OSIS, lalu OSIS ke MPK. Nah, itu mereka melaporkannya melalui laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh Komisi Laporan dan Sidang ini. Lalu Komisi Pengawasan. Nah, dia mengawasi, tugasnya adalah mengawasi mengawasi kepanitiaan yang sedang berjalan melalui buku aturan khusus yang sudah dirancang buku kegiatan tadi. Sebagai landasan gitu berarti ya. Ya. Nah, untuk program kerja sendiri, sebenarnya yang proper program kerja itu hanya sidang pleno 1 dan sidang pleno 2 yang menuntut laporan pertanggungjawaban itu. Nah, untuk sidang pleno 1 dia memang cuma meminta pertanggungjawaban di semester 1. Nah, untuk yang sidang pleno 2 pertanggungjawaban di semester 2, tetapi dia juga digabung dengan sidang aturan yang di buku aturan tadi yang sudah disebutkan. Sidang pleno 2. Ya, jadi sidang pleno 2 ini sering disebut juga sebagai sidang umum. Nah, lalu yang ketiga ini rancang, amati dan evaluasi. Ini sebenarnya adalah visi MPK yang dijalankan ketika ada kepanitiaan dari OSIS. Nah, dia merancang kepanitiaan, mengamati jalannya dan mengevaluasi hasilnya. Nah, ini adalah kompetensi yang bakal teman-teman dapatkan jika teman-teman bergabung ke dalam MPK. Yang pertama public speaking. Ya, public speaking adalah kemampuan untuk berbicara di depan umum, ya sudah tahu lah ya. Nah, bisa dilihat contohnya ini Kak Enji nih, jago ngomong. Lalu yang kedua, kepercayaan diri, confident. Nah, kenapa dia bisa public speaking di depan umum? Karena dia sudah percaya diri. Mau ngomong apa aja dia nggak takut salah lah istilahnya. Nah, lalu ketelitian. Nah, karena dia tugasnya MPK adalah untuk merancang buku-buku aturan dan itu memerlukan banyak riset dan lain-lain, maka ketelitian juga diasah di sini. Lalu yang keempat, solidaritas. Nah, karena di dalam organisasi ini pasti nggak akan kerja sendiri, kerjanya bersama-sama. Itulah kenapa solidaritas juga bisa terasah di sini. Lalu yang kelima, penuh pertimbangan. Ketika kita MPK mau mengadakan evaluasi, pasti menampung aspirasi terlebih dahulu, lalu harus menimbang mana yang harus disampaikan, mana yang tidak. Nah, itulah kenapa pertimbangan juga dituntut di sini dan akan semakin baik dari waktu ke waktu. Oke deh, selesai. Akhirnya kita sudah sampai ya Kak ya di ujung podcast kali ini. Oke. Mungkin ada pesan-pesan yang pengen disampaikan buat adik-adiknya supaya lebih tertarik mungkin untuk join bersama MPK. Oh ya. Oke, buat teman-teman Anpis dari angkatan 34, jangan takut untuk mendaftar MPK karena saya berani jamin jika teman-teman masuk ke dalam MPK, teman-teman akan mendapatkan pengalaman yang tidak teman-teman dapatkan jika tidak mendaftar di dalamnya. Spesial guys. Oke, udah nih, simpel banget ya Kak pesannya. Ya, itu Oke. mudah-mudahan cukup Oh lah. iya bener. Oke, kayaknya segitu aja untuk hari ini. Mungkin cukup panjang tapi bermakna banget. Sampai Terima jumpa kasih. di lain kesempatan. Bye-bye.